Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Al-Fadilah dengan NIM C1C020 dari kelas R012 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi perpajakan yang dimana diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Materinya yang pertama yaitu SPT pajak dan yang kedua SPP. Baiklah, langsung saja. Yang pertama SPT pajak. SPT pajak atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Macam-macam SPT. Yang pertama, SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT pajak terdiri dari SPT penghasilan atau PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Pemungutan PPN. Meski 9 jenis pajak di atas memiliki SPT masa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Tak hanya format formulirnya yang berbeda, batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT masa PPh, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu SPT masa PPN wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Bila jatuh tempo pelaporan SPT masa adalah hari libur, wajib pajak harus melaporkan SPT-nya pada keesokan hari, atau dapat lebih jelasnya dilihat di media sosial pajak. Yang kedua, SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain, sedangkan pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta per tahun dapat menggunakan formulir 1770 SS. Mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta diwajibkan melaporkan SPT tahunannya dengan formulir 1770S. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pun terbagi menjadi 2, yakni 3 bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta 4 bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya batas pelaporan SPT tahunan perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April. Selanjutnya, fungsi SPT. Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, yaitu tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
Penghasilan yang merupakan objek pajak dikenakan PPh bersifat final dan bukan objek pajak. Harta dan kewajiban. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN BM yang sebenarnya terutang, yaitu tentang pengkreditan pajak masuk atau PM terhadap pajak keluar atau PK, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetornya. Selanjutnya, fungsi SPT bagi petugas pajak yaitu sebagai sarana menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Bentuk dan isi SPT. Menurut bentuknya, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk formulir kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini biasanya disebut e-SPT atau yang langsung diisi di web disebut e-filing. SPT tahunan. SPT yang wajib disampaikan ke kantor pajak itu ada dua, yaitu SPT PPh dan SPT PPN. SPT tahunan dibagi lagi menjadi dua jenis subjek pajak, yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi atau OP dan SPT tahunan PPh badan. Isi SPT tahunan PPh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK tanggal 3 tahun 2014 harus memuat data yang pertama jenis pajak, kemudian nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah harta dan kewajiban, tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29, data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Format SPT tahunan PPh OP. Untuk yang bukan pengusaha atau tidak punya usaha ada dua, yaitu formulir 1770S dan formulir 1770SS. Sedangkan format SPT tahunan PPh OP untuk yang memiliki usaha baik kecil maupun besar maka menggunakan formulir 1770. SPT tahunan PPh badan ada dua jenis, yaitu formulir 1771 untuk yang menyelenggarakan pembukaan dalam mata uang rupiah dan formulir 1770S untuk yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang US dollar. Pembukuan dalam mata uang selain rupiah wajib hukumnya memiliki izin dari DJP. Selanjutnya, isi SPT masa. SPT masa terdiri dari SPT masa PPh, SPT masa PPN, SPT masa PPN pemungut. Isi SPT masa PPh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK 03 tahun 2014 harus memuat data yang pertama jenis pajak, nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan,
tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan jumlah pajak dibayar, tanggal pembayaran atau penyetoran, dan data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Isi SPT masa PPN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03 tahun 2014 harus memuat data jenis pajak, nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah penyerahan, jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, dan data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Isi SPT masa PPN pemungut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03 tahun 2014 harus memuat data jenis pajak, nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak yang dipungut, jumlah pajak yang disetor, tanggal pemungutan, tanggal penyetoran, dan data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Selanjutnya, yang wajib mengisi SPT wajib pajak atau subjek yang berkewajiban membayar pajak adalah seseorang yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan diharapkan atas kesediaannya dan kesukarelaan untuk mengisi formulir wajib SPT tahunan serta melaporkannya ke kantor pelayanan pajak. Batas waktu penyampaian SPT untuk surat pemberitahuan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau OP. Yang A, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian yang B, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, yaitu yang pertama, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir. Kemudian kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Kemudian untuk SPT masa, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh temponya pembayaran penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditempatkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, penundaan penyampaian SPT. Syarat permohonan penundaan pelaporan SPT tahunan PPh atau badan dan orang pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan penundaan pelaporan SPT tahunan atau PPh badan orang pribadi
badan dan orang pribadi dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak dengan formulir yang telah ditentukan, yaitu formulir 1771Y untuk SPT tahunan PPH badan dan formulir 1770Y untuk SPT tahunan PPH orang pribadi. Kemudian pemberitahuan tersebut harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Batas permohonan penundaan pelaporan SPT tahunan PPH badan dan orang pribadi adalah sebagai berikut. Apabila wajib pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan badan dan orang pribadi untuk jangka waktu paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan PPH badan dan orang pribadi. Untuk SPT tahunan PPH badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan sampai dengan 30 Juni. Untuk SPT tahunan PPH orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan sampai dengan 31 Mei. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Terlambat lapor pajak pribadi, batas akhir lapor surat pemberitahuan SPT tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan PPH, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai 100.000 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan. Selanjutnya, tidak menyampaikan SPT berdasarkan Undang-Undang KUP 2007 pasal 38 ayat 1, wajib pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan, paling lama 1 tahun, atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Melakukan kesalahan perhitungan pajak. Apabila wajib pajak melakukan kesalahan perhitungan pajak pada SPT tahunan yang telah dilaporkan, namun wajib pajak melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, maka pembetulan tersebut mengakibatkan hutang pajak lebih besar. Sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi bunga tersebut terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Namun apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Materi selanjutnya yaitu tentang SSP. SSP atau surat pajak adalah tanda bukti telah dilakukannya penyetoran pajak oleh wajib pajak. Bukti pembayaran ini menggunakan formulir atau dengan cara lain. Dengan kata lain, SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak saat melakukan transaksi pembayaran pajak ke kas negara. Fungsi SSP. SSP adalah unsur penting dari kegiatan penyetoran atau pembayaran pajak. Fungsi dari surat setoran pajak atau SSP adalah yang pertama, sebagai tanda bukti
pembayaran pajak dari wajib pajak. Kemudian yang kedua, bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor menerima pembayaran. Yang ketiga, sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak. 5. Pengganti bukti potong. 6. Berfungsi juga sebagai bukti pemungutan pajak. Selanjutnya, batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 setoran yang disetor sendiri. Batas waktu penyetorannya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 4 ayat 2 pemotongan. Batas waktu penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang dipotong atau dipungut harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Batas waktu penyetorannya yaitu sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. PPh pasal 15 setor sendiri. Batas waktu penyetorannya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 15 pemotongan. Batasnya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 21 atau pasal 26 yaitu batasnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 23 atau 26 yaitu batasnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 25 batas waktunya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor. Batas waktunya harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan PBN impor. PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor yang dipungut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Batas waktunya yaitu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. PPh pasal 22 pemungutannya dilakukan oleh kuasa yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan surat perintah membayar sebagai pemungutan. PPh pasal 22 batas waktunya pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran. Batas waktunya paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu. Batas waktunya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPN dan PPNBM batas waktunya yaitu akhir bulan berikutnya
setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. PPN dan kegiatan membangun sendiri berakhir batas waktunya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak. PPN atas pemanfaatan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Batas waktunya tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. PPN dan PPNBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pemungutan PPN paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN. PPN atau PPNBM pemungutan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar sebagai pemungutan PPN. Batas waktunya harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada RKP rekanan pemerintah melalui KPPN. PH 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa. Pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak terakhir. Pembayaran masa selain PPh 25 wajib pajak kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa. Pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. Itulah pembahasan materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.